Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Mari kita berangkat memuliakan Tuhan dengan semua pekerjaan kita. Diberangkatkan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Wahyu 11 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada awalnya gereja mula-mula berdiri, orang-orang percaya atau gereja itu sendiri selalu diperhadapkan dengan berbagai kesulitan dan penderitaan. Mereka dikucilkan, dipinggirkan, dikejar-kejar, dianiaya, bahkan ada banyak yang dibunuh. Secara khusus pada konteks jemaat di Asia kecil, ketika surat ini dikirimkan oleh Yohanes, demikianlah orang-orang percaya itu menderita karena mempertahankan dan menyaksikan iman percayanya kepada Yesus Kristus. Dalam situasi penderitaan itulah Yohanes mengirimkan surat kepada mereka, memberitakan bahwa pada akhirnya Tuhan Yesus Kristus yang adalah Mesias, Tuhan dan Raja semesta alam itu akan memerintah sampai selama-lamanya. Pengharapan akan kemenangan di akhir ini menguatkan setiap orang percaya bersaksi pada situasi yang paling sulit, walaupun harus mempertaruhkan hidupnya sendiri, kehilangan nyawa karena mempertahankan, menyaksikan iman percayanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, karena pengharapan dan kesetiaan umat pada umat Kristen mula-mula itulah, maka Injil itu tersebar sampai ke seluruh dunia dan Injil itu mendapat kemenangan. Demikian pada konteks kita sekarang ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih. Orang yang telah menerima firman Tuhan tidak otomatis kehidupannya langsung mudah segala sesuatunya. Tidak perlu bekerja, tidak perlu berjuang, dan tidak perlu lagi bergumul di dunia ini. Tetapi Injil yang kita terima mengingatkan kita, menguatkan kita, menghadapi realitas kehidupan sekarang ini yang adalah perjuangan. Tetapi dalam perjuangan itu kita dimampukan dan dikuatkan karena pengharapan yang pasti di depan bahwa Kristus, Tuhan Allah kita, akan memerintah sebagai Raja atas bumi ini sampai selama-lamanya. Pengharapan itulah yang membawa kita kepada satu kekuatan yang baru menghadapi realitas kehidupan. Melakukan pekerjaan-pekerjaan kita sebaik-baiknya, menuruti seluruh perintah-perintah Tuhan, dan menjauhkan segala godaan-godaan hidup kedagingan, hidup duniawi. Karena pengharapan kita jelas, dan bukan hanya di dunia ini. Karena kalau kita mengikut Kristus, memuji memuliakan Dia dan bersaksi tentang iman percaya hanya di dunia, Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 19, jika kita hanya di dunia ini saja menaruh pengharapan pada Kristus Yesus, maka kita adalah orang yang paling malang dari seluruh manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, menyaksikan iman mempunyai tantangan kesulitan sendiri di Indonesia. Bahkan sebagian dari teman-teman kita harus bergumul mendirikan gereja. Sebagian lagi sangat kesusahan untuk mengurus izin. Bahkan ada yang harus demo dan berulang-ulang seperti gereja Yasmin. Dan masih banyak lagi gereja-gereja yang bergumul. Saudara-saudaraku, jangan pernah surut untuk menunjukkan identitas Kristiani kita. Walau mengalami mungkin kesulitan di tempat sekolah, di pekerjaan, dalam usaha, dan dalam segala hal, tetapi yakin percaya bahwa pada akhirnya Tuhan Allah kita yang memerintah. Dan pada realitas masa sekarang ini, kita harus tetap bersaksi seperti Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku.
Selamat bergumul dalam iman, selamat menyaksikan iman percaya, dan selamat menanti-nantikan kemenangan dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas pengharapan yang Tuhan berikan. Pengharapan yang pasti bahwa pada akhirnya Kristus Yesus yang menjadi Raja dan memerintah atas seluruh dunia dan alam semesta. Sehingga kami mendapatkan mahkota kehidupan, menjadi anak-anak Raja di Yerusalem yang baru. Ialah pengharapan itu Tuhan, memampukan kami menghadapi berbagai tantangan iman dalam kehidupan realitas sekarang, sehingga kami tetap bersaksi, walau kesulitan boleh menghadap di hadapan kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami pribadi lepas pribadi, berkati tiap keluarga, berkati hidup persekutuan di gereja, dan berkati hidup berbangsa bernegara kami. Sekarang berangkatkan kami menunaikan tugas panggilan hidup kami, hanya dengan penyertaan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.